Halo Bapak, Ibu pelaku usaha, selamat datang. Senang banget rasanya bisa nemenin Anda di sesi bedah materi kali ini. Jadi, hari ini kita bakal membedah tuntas soal panduan sistem OSS untuk izin pengusahaan air tanah. Atau mungkin Bapak Ibu lebih mengenalnya dalam aturan baru sebagai bagian dari PBU-MKU, sesuai dengan PP nomor 28 tahun 2025. Nah, kalau operasional bisnis Anda pakai air tanah, wah, sesi penjelasan materi ini hukumnya wajib banget disimak sampai habis, biar operasional bisnisnya tetap aman dan pastinya patuh secara hukum. Yuk kita mulai. Biar belajarnya terstruktur, ini dia 4 poin yang bakal kita bahas hari ini. Mulai dari konsep dasar PBU-MKU, kategori izinnya, alur di OSS, sampai tata cara pengajuan izin yang baru. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, konsep dasar PBU-MKU. Mungkin banyak yang masih nanya, sebenarnya PBU-MKU itu apa sih? Jadi gini, singkatnya itu singkatan dari perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha. Poin paling pentingnya di sini, PBU-MKU ini statusnya sebagai izin pendukung ya Bapak Ibu. Jadi bukan izin usaha utama kayak NIB yang mungkin Anda udah punya. Ini tuh ibarat legalitas ekstra yang secara spesifik melegalkan aktivitas teknis Anda di lapangan. Contohnya ya, pemanfaatan air tanah tadi. Nah, pertanyaannya, kapan kita butuh izin ini? Jawabannya simple, pas bisnis Anda udah masuk fase operasional atau komersial. Aturan mainnya sekarang ini dipegang langsung sama regulasi terbaru kita, yaitu PP nomor 28 tahun 2025 dan Permen Invest nomor 5 tahun 2025. Jadi gampangnya, begitu pabrik atau fasilitas bisnis Anda mulai nyedot air tanah buat beroperasi, nah di detik itulah izin ini mutlak wajib Anda pegang. Lanjut ke bagian kedua. Kategori izin air tanah. Di dalam sistem OSS itu sendiri, pengajuan permohonannya dibagi jadi 4 jalur utama nih. Bapak Ibu bisa pilih izin baru kalau memang fasilitasnya 100% baru. Terus ada perubahan kalau cuma mau merevisi data teknis dari izin yang udah jalan. Pilih perpanjangan kalau masa berlaku izinnya udah mepet mau habis. Dan yang terakhir, ada jalur penataan. Ini tuh khusus buat ngeberesin urusan penggunaan air tanah di masa lalu yang mungkin belum ada izinnya atau izinnya keburu mati. Ngomong-ngomong soal kategori penataan tadi, ada satu hal krusial yang harus banget Bapak Ibu catat. Ada batas waktu alias deadline yang lumayan ketat. Buat pengguna air tanah yang belum punya izin, atau izinnya udah kedaluarsa sebelum UU nomor 6 tahun 2023 berlaku, Anda cuma dikasih waktu maksimal 3 tahun untuk penataan. Artinya apa? Paling lambat itu tanggal 31 Maret 2026. Tolong diingat baik-baik ya, jangan sampai kelewatan karena ini urusannya bisa panjang. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, alur pengajuan di sistem OSS. Kalau kita bicara soal gambaran besar di OSS, prinsip dasarnya tuh begini. Anda diwajibkan untuk mengelola kegiatan usahanya dulu, baru setelah itu mengunci detail lokasi tata ruangnya. Ini sebetulnya logika dasar dari sistem perizinan berbasis risiko kita. Jadi aktivitas bisnisnya divalidasi dulu di awal, baru deh lokasinya disahkan. Masuk akal kan? Terus gimana urutan pastinya? Sangat terstruktur kok. Tahap pertama, Bapak Ibu wajib verifikasi kesesuaian tata ruang. Habis itu, yang kedua, tinggal input angka nilai investasi dan penjualannya. Ketiga, kita masuk ke abstraksi lokasi. Di sini Anda bakal diminta unggah file SHP atau nentuin titik poligonnya. Terakhir, yang keempat, pastikan semua persyaratan sektoral terpenuhi. Kayak misalnya penapisan lingkungan di AMDALNet. Setelah 4 langkah ini beres, baru deh izin dasarnya bisa diproses lebih lanjut ke tahap UMKU. Oke, ini dia menu utamanya. Bagian 4. Tata cara pengajuan IPAT baru. Langkah pertamanya silakan Bapak Ibu login dulu ke platform OSS pakai akun masing-masing. Terus cari menu perizinan berusaha, klik submenu kelola usaha dan langsung aja pilih opsi PBU-MKU. Jangan lupa ya, menu inilah pintu masuk atau gerbang utama buat semua urusan perizinan pendukung operasional bisnis Anda. Begitu diklik, sistem bakal nampilin daftar kegiatan usaha. Nah, di sini Bapak Ibu harus teliti. Pilih data proyek mana yang memang benar-benar butuh perizinan air tanah ini. Kalau udah yakin dan datanya sesuai, tinggal klik aja tombol yang tulisannya proses perizinan berusaha UMKU buat mulai ngejalanin alurnya. Habis itu, klik tombol ajukan. Nanti bakal muncul pertanyaan dari sistem, apakah Anda butuh PBUMK lainnya? Pastikan Anda jawab ya. Terus di kolom pencariannya, langsung aja ketik kata kuncinya, yaitu izin pengusahaan air tanah. Satu lagi yang super penting di tahap ini, pastikan Anda pilih kewenangan yang tepat. Apakah sumur air tanah Anda itu masuk kewenangan pusat, provinsi, atau kabupaten kota? Ini nentuinnya berdasarkan letak cekungan air tanahnya ya. Begitu pengaturan awal tadi beres, Anda bakal diarahin buat mengunggah dokumen teknisnya.
Makanya, sebelum mulai proses ini, mending siapin dulu deh dokumen-dokumennya. Mulai dari form data teknis format Excel, data titik koordinat sumurnya, sampai gambar rencana konstruksi sumur yang formatnya PDF. Pastikan ukurannya nggak melebihi batas sistem ya, biar proses uploadnya lancar. Dan sampailah kita di tahap akhir. Setelah semua dokumen tadi berhasil diunggah dan disubmit, permohonan Anda otomatis langsung dikirim ke kementerian atau dinas yang berwenang. Coba cek statusnya. Kalau udah berubah jadi menunggu verifikasi KL, wah selamat, tugas Anda di sistem udah kelar. Sekarang permohonannya tinggal nunggu dievaluasi sama pihak pemerintah, tinggal dipantau aja. Sebagai penutup dari sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan dibuat Bapak Ibu renungkan. Coba dicek lagi, apakah operasional bisnis Anda sekarang ini udah megang izin pengusahaan air tanah yang sah? Atau jangan-jangan Anda harus buru-buru buka laptop dan login ke OSS sekarang juga? Ingat ya, mematuhi regulasi itu bukan beban kok, justru itu investasi buat mengamankan kelancaran bisnis Anda ke depannya. Terima kasih banyak udah menyimak dengan antusias, sampai ketemu lagi di sesi panduan kita berikutnya, dan sukses terus buat bisnisnya.